Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Z1 Lesser. Itu dia namanya. Kita akan kembali lagi di Z1 Lesser, dan kita akan kembali lagi di Kagura King, teman-teman ya. Yang animenya semakin lama semakin dekat, teman-teman ya. Ya, aku nggak tahu ini bakal tayang kapan, tapi ini aku upload di bulan, harusnya tetap bulan Juni sih uploadnya sih, karena kan aku aheadnya cuma seminggu 2 minggu gitu kan dari video yang tayang sekarang hari ini. Misal hari ini ada video nih, nah video yang record hari ini juga, itu tayangnya akan seminggu atau 2 minggu lagi gitu teman-teman. Jadi intinya gitu lah. Ya, dan kalian bisa lihat itu di, kalian lihat episode aku mereaction Theo trailernya, dan episode dimana aku flash rap kan lihat backgroundnya itu berbeda. Pas Theo backgroundnya udah kayak gini, nah gini-gini. Dan pas flash rap setelah dan sebelum Theo itu backgroundnya bukan yang ini, tapi pas aku masih di rumah, belum belum ke kosan. Jadi itulah bedanya teman-temannya. Ada ahead time gitu. Aku ya gitulah, biar biar ada stok video. Jadi kalau aku ada lagi nggak niat record, mungkin sakit atau emang lagi males, jadi at least di video itu, di hari itu masih ada video. Itu niatanku ya. Dan uh, Kagura Bachi animenya makin lama makin dekat, dan ini uh, bentar, sudah setengah berarti kurang, ya kurang setengah, kurang nggak sampai setahun ya, mungkin kurang berapa bulan lagi gitu lah ke, ya tetap tahun depan sih, tapi kan nggak tahun depan, yang ini kan bulan Juni kan, aku record Juni, mungkin ini tayangnya Juli gitu ya, pokoknya ya harusnya nggak sampai setahun teman-teman ya, mungkin 10 bulanan lagi gitu kan ke Kurabachi anime teman-teman. Dan hype banget, dimana kita udah dapat trailer karakter dari Chihiro teman-teman ya. Walaupun kukira kan setelah dapat trailer karakter Chihiro, setelahnya itu langsung besoknya, atau itu besoknya itu langsung dapat trailer mungkin karakter lain lah, di reveal siapa voice actornya, ternyata nggak ada. Tapi ya udahlah, aja segitu dulu. Itu dulu teman-teman, minggu soal anime dari Kagurabachi yang sebentar, yang tahun depan, aku bilang tahun depan akan bisa tayang. Dan muah, aku cinta banget dengan uh, cerita Kagurabachi untuk saat ini teman-teman, sampai Rakuzaichi selesai. Dan aku masih kurang tahu nanti ceritanya untuk animenya bakal sampai Rakuzaichi atau bakal sampai Rakuzaichi namanya. uh, aku nggak tahu, tapi kalau kalau cuma sampai Rakuzaichi berarti harusnya aku udah ahead of the anime, dan mungkin akan lakukan. Dan aku nggak tahu ya, apakah rencana aku gimana nanti, apakah aku akan bikin ngobrolin uh, animenya atau enggak. I don't know, tapi ya kita lihat aja nanti, karena ya, kita lihat aja nanti teman-teman. Dan uh, karena kemungkinan ini akan jadi epilog dari chapter Akuzaichi, dan sedikit transition ke next arc teman-teman. Jadi pasti akan banyak gapping banget di chapter ini, dan kalau banyak gapping pasti durasinya bakal lama. Jadi sebelum durasinya lama-lama, kita langsung aja namanya, langsung saja. Oke, kita akan langsung aja ke manga, ke aplikasi favorit kita sebenarnya, yaitu Manga Plus. Dan teman-teman, mungkin mungkin karena dari 2 hari yang lalu tuh, setiap mau recap sambil nunggu loading, itu ternyata loadingnya udah duluan. Itu kan ada recap sedikit dulu untuk sekarang temannya, di chapter chapter sebelumnya. Oke, jadi di chapter sebelumnya kita selesai berhadapan dengan Kyora Azanami, di mana Kyora Azanami akhirnya meninggal. Dan dia meninggal sebagai Kyora Azanami teman-teman, karena dia akhirnya melepaskan si Sunichi atau Magatsumi sebelum akhirnya dia meninggal, sebelum dia benar-benar dikuasai sama si pendeta agung atau pendekar agung, itulah yang namanya. Dia ngelepasin itunya, dan dia mati sebagai Kyora Azanami, bukan sebagai uh, boneka dari pendekar agung teman-teman ya. Dan kita akan ke chapter 44 sampai 46 teman-teman. Mari kita mulai langsung saja. Kita dapat color page ya. Kita punya Shiba di atas, terus ada Chihiro dan juga Hakuri teman-teman ya. Chapter 44, menutup tirai.
Ya ini epilog dari Yakuza harusnya ya. Taklukkan jalan. Taklukkan jalan menuju pembalasan dendam di atas panggung. Apa yang terjadi? Tunggu, jangan, dia mati. Kiora Sazanami sudah mati. Chihiro Rokuhira juga ada di situ. Chihiro Rokuhira juga di sana. Juga ada di situ. Hmm. Oh, soalnya keras sekali. Kekuatan Shunichi yang lepas kendali ledakan dari ditambah ledakan terjadi di atas yang terjadi telah menimbulkan kerusakan besar pada gedung ini. Selain itu, Yuki sedang mengamuk. Tidak aneh kalau gedung ini akan segera runtuh. Untunglah kita segera menyelamatkan diri. Tapi di sini juga masih ada masalah. Tapi di sini juga masih belum aman loh. Oh, gedungnya mau runtuh ya teman-teman ya. Hehehe, tempat ini bakal runtuh. Ini gawat. Cepat lari. Tapi di atas panggung masih ada katana sihir. Aku akan mengambilnya. Bodoh, kau bisa mati. Benda itu milikku. Ayo kita pergi. Ah, mereka menghilang. Kata sihirnya juga hilang. Wah, boom. Nyaris saja. Shiro, padahal aku sudah yakin memukanya. Nyaris saja. Shiro, padahal aku sudah yakin, padahal aku yakin sudah memegangnya tadi. Kalau sekarang aku masih bisa menyentuhnya kan? Sudah aku bilang kan, kami akan mengambil kedua katana sirip. Oh, dia dimasukin ke dalam di sihirnya Tafuku ya. Mereka sengaja mengurung diriku seorang di dalam dimensi ciptaannya ya. Tepat sebelum Shiba menggunakan ilmu sihirnya untuk pergi dari sini. Maaf ya, aku harus kembali ke dalam. Tunggu, aku merasakan sesuatu. Hmm? Wah, dengan aku. Oke, kami duluan ya. Hei, tunggu dulu. Itu Sunichi kan? Kan tidak bisa seenaknya. Aku membawanya atas persetujuan darinya. Kami sudah membuat kesepakatan. Kesepakatan? Oh gitu ya. Apa kau sudah bicara dengan mereka soal apa yang akan kami lakukan setelah ini? Kau sendiri bagaimana setelah ini ya? Shiba bilang aku tak perlu cemas soal keluargaku. Tentu saja kami. Kalau setelah ini kami tetap hidup, maka kami tidak punya muka untuk bertemu dengan Tenri di akhirat nanti. Tidak, kalian harus pulang ke rumah. Kalian masih anak-anak. Aku tidak bermaksud menyangkal jalan hidup yang dipilih oleh Henry. Tapi aku tidak ingin lagi melihat anak yang lahir dan tewas seperti dirinya. Pulanglah ke rumah kalian. Menurutku itu hal yang bisa kalian lakukan supaya tidak menyia-nyiakan kematian. Aku sudah tidak bisa pulang ke rumahku setelah semuanya terjadi. Aku telah menjadi musuh keluarga Sazanami. Juga membuat aku juga telah membuat ayah tewas. Sekalipun perbuatannya salah, tapi dia tetaplah sosok panutanku. Kira-kira setelah ini bagaimana aku harus menjalani hidup? Sudati, kakak, Sudati, kakak, you. Hmm. Kau berhasil menyamakannya. Di luar kurungan pun sama sekali tidak ada harapan. Harapan. Zero. Setelah ini pun, izinkan aku untuk terus bertarung bersamamu. Aku ingin terus membuktikan nilai yang telah kuperoleh darimu. Lagu Zaichi, sebuah pada tempat menampung kegilaan para manusia sampah. Sebuah praktik yang telah berlangsung selama 200 tahun. Tempat begitu banyak nyawa dinilai sebagai jumlah nominal. Sehingga tempat pemilik nyawa tersebut kehilangan harapannya. Setelah berlangsung dalam waktu sekian lama, kini pagelaran itu pun menutup tirainya. Anjir. Jadi tepatnya apa yang akan kau lakukan setelah ini? Aku tidak ingin menyerahkan kata ini pada siapapun. Hah?
Tapi situasinya telah berubah. Hari ini adalah pertama kalinya aku melihat wujud Shinichi serta sebagian kecil dari kekuatan yang telah dan sebagian kecil dari kekuatannya. Hal itu membuatku sadar bahwa kekuatan Shinichi jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Karena itu kekuatan itu membuatku takut. Ayah hampir tak pernah mengajarkan tentang suci. Apa karena ayah ingin merasakan kekuatannya? Ayah tak pernah menceritakan tentang Shinichi. Apa karena ayah ingin merahasiakan kekuatannya? Apa kekuatan itu memiliki syarat tertentu? Apa setiap pengguna Shinichi bisa lepas kendali sewaktu-waktu? Aku sama sekali tidak tahu. Jadi aku tidak bisa membiarkan Shinichi tetap dalam keadaan seperti ini. Segel itu dibuat oleh para ketua kamu nabi. Aku tidak memiliki cara untuk menyegel Shinichi. Aku tidak memiliki cara lain untuk menyegel Shinichi. Kalau begitu serahkan saja pada. Meski begitu, terlalu beresiko untuk menyerahkannya begitu saja. Kau lihat sendiri kan, anggota Hisaku yang datang ke Rakuzaichi, orang itu telah berkata padaku bahwa Hisaku telah menggunakan adalah bahwa tujuan Hisaku adalah menggunakan Shinuchi. Seharusnya mereka bisa memikirkan bahwa bisa memperkirakan bahwa kamu nabi akan memenangkan lelang terhadap Shinuchi. Meski begitu, mereka tetap menilangnya. Kalau mempertimbangkan soal segel, menyerahkan Shinuchi pada kamu nabi memang terdengar seperti keputusan terbaik. Tapi justru itulah yang diinginkan oleh Hisaku. Begitu Shinichi diserahkan pada kamu nabi, maka Hishaku pasti akan segera menjalankan rencana berikutnya dan tujuan untuk mendapatkan Shinichi. Lantas kenapa? Lantas kenapa? Kalau memang menyegel kembali Shinichi adalah prioritas utama, tidak ada pilihan selain menyerahkan pada kamu nabi. Lalu rencana berikutnya, biarkan saja mereka melakukannya. Pasti akan kuhabisi. Tak akan kubiarkan para penjahat seperti mereka berbuat seenak-enaknya. Tepat sekali. Hah? Perkataanmu benar. Kita sama-sama tak ingin ke tanah digunakan oleh orang jahat. Kita sependapat untuk hal itu. Aku bahkan aku akan menyerahkan suci pada kalian. Tapi aku tidak bermaksud untuk menyerahkannya. Aku tidak bermaksud untuk menyerahkan semua masalah itu pada kalian begitu saja. Hal itu pasti akan menimbulkan perpecahan internal. Hal itu pasti akan menimbulkan perpecahan internal. Misimu dianggap berhasil jika kau berhasil membuat Enten berada di bawah pengawasan kamu nabi kan? Kalau begitu aku punya penawaran yang menguntungkan kita berdua. Penawaran. Aku harus bisa mengetahui hal-hal yang Aku harus bisa mengetahui hal-hal yang selama ini tidak pernah diceritakan oleh ayah. Jika bisa masuk lebih dalam, aku pasti bisa memperoleh banyak informasi. Jadikan aku anggota kekuatan tempur kamu nabi. Anjir. Chihiro join kamu nabi teman-teman ya. Dia membuat keputusan. Chapter 44 selesai. Kita akan langsung ke chapter 45 teman-teman ya. Langsung aja. Minum dulu ya. Semua berjalan lancar. Mereka menyerahkan suci pada kamu nabi sesuai perkiraan. Ya, soalnya mereka juga punya pilihan lain selain melakukannya kan. Tak punya pilihan lainnya. Mereka benar-benar menari di atas telapak tangan kita. Begitulah, saatnya beralih ke rencana berikutnya. Anjir. Oh, kompak sekali. Ini di mana? Selamat pagi kalian berdua. Sakit. Kepalaku sakit. Bagaimana kondisi kalian? Tepatnya apa yang kau lakukan setelah ini? Kalian berdua sama-sama tertidur di tempat akibat kelelahan. Saat terbangun pun juga bersama-sama seperti anak kembar saja. Sekarang tanggal 9 November pukul 11 siang. Satu malam telah berlalu sejak berakhirnya Rakuzaichi. Ngomong-ngomong, mereka sedang apa? Mati kau! Main game anjir. Oh, ada Tafuku sama ini ya. Ada Char. Mati kau. Gimana game anjir? Hah? Aku sedang menunggumu yang nggak kunjung bangun tahu. Selamat pagi. Jangan dipikirkan, kami sedang menyibukkan diri sendiri kok. Kebetulan om-om yang jago main game Kebetulan om-om yang jago banget main game ini bersedia menemani kami. Semalaman suntuk, aku menang terus loh. Sebenarnya aku ini orang macam apa, ha? Dia belum bercerita tentang dirinya mantan anggota kamu nabi ya. Dan kemudian dengan orang-orang yang tadi dijual.
Mereka sudah pulang ke rumah masing-masing. Oh ya, si Inazuma titip pesan untuk kalian berdua. Dia bilang terima kasih. Inazuma, Mister Inazuma. Dia adalah seorang anak di Dakoichi yang menyebut dirinya dengan nama itu. Terima kasih karena sudah menyelamatkan, sudah menyampaikannya pada kami, Char. Iya, Mister Inazuma, keren juga. Intinya mereka semua selamat. Seharusnya seharusnya menjaga perdamaian dan menolong pihak lemah dari tugas kamu Nabi. Sayangnya sekarang kamu Nabi tidak memiliki nyali dan kekuatan tempur yang cukup untuk menumpas semua kejahatan yang ada. Karena itulah kejahatan bisa merajalela di negeri ini. Tapi berkat upaya kalian berdua kemarin, kita berhasil menumpas mereka hingga akarnya. Meski begitu, tetap saja kalian berdua terlalu gegabah. Tidak, sebaik tamu tidak. Semuanya. Dasar kalian berdua ini. Syukurlah kalian udah baik-baik saja. Maafkan kami. Ngomong-ngomong, di mana enten? Suci sudah kuserahkan kepada personil yang lain. Pasti sekarang katana itu sudah ditempatkan di markas pusat kamu Nabi. Personil yang lain. Sekarang aku hanya perlu membawamu ke sana. Cepatlah bersiap. Hiro, aku sudah dengar soal kesepakatan kalian secara garis besar. Kau setuju untuk menyerahkan Shinichi, tapi sebagai gantinya, kau ingin bergabung ke kampung Nabi. Hmm? Aku sangat setuju dengan niatanmu yang ingin agar Shinichi secepatnya disegel kembali. Tapi apakah benar-benar yakin dengan hal ini? Kau sempat bertemu dengan salah satu anggota Hisaku kan? Ya, aku paham kau merasa panik, tapi justru karena itulah kita harus memikirkan tindakan setelah ini dengan sangat hati-hati. Selama 3 tahun terakhir, Hisaku telah menyusun rencana matang yang jauh melampaui pemikiran kita. Jika kita anggap bahwa Hisaku juga telah memperkirakan bahwa Shinichi akan diserahkan pada kamu Nabi, maka mereka pasti sudah menyiapkan rencana berikutnya untuk mewujudkan tujuan mereka. Aku hanya merasa, bukankah masih ada cara lain yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi hal itu? Tentunya tanpa perlu melibatkan Kamuna. Hei, tunggu sebentar. Jangan seenaknya ya. Cara lain katamu. Kami ini sudah sepakat untuk membawanya ke Kamuna Nabi tahu. Sudah aku bilang. Cepatlah bersiap. Lagi pula meski Kamuna Nabi sedang mempertimbangkan untuk menyegel Shinichi kembali. Lagi pula meski Kamuna Nabi memang sedang mempertimbangkan untuk menyegel Shinichi kembali, tapi nyatanya hal itu masih belum diputuskan sepenuhnya oleh para atasan karena masih mempertimbangkan opsi lain, misalnya menggunakannya. Aku tahu, justru itulah masalahnya. Kalau memikirkan soal menyegel Shinichi, memang tidak ada pilihan lain selain menyerahkannya pada kamu Nabi. Tapi tidak banyak hal yang tapi ada banyak hal yang membuatku khawatir. Karena itulah sebisa mungkin aku ingin mencoba cara lain. Seandainya kamu Nabi memilih untuk menggunakan Shinichi, kira-kira apa yang menjadi alasannya? Karena sihir punya hati. Mungkin karena mereka beralasan bahwa kebenaran Shinichi bisa mengubah kebuntuan yang terjadi dengan Hishaku menjadi situasi yang lebih menguntungkan bagi kamu Nabi. Shinichi dan katanya tidak boleh digunakan kembali. Seandainya seandainya aku bisa memberikan solusi lain untuk memecah kebuntuan yang terjadi. Seandainya aku bisa memberikan solusi lain untuk memecahkan kebuntuan yang terjadi, apakah kamu Nabi artinya kamu Nabi tidak punya alasan untuk menggunakan Shinichi kan? Tiba, kata-katamu benar. Mungkin aku merasa panik. Tapi aku tidak bertindak gegabah karena sekarang aku punya Hakuri. Sebenarnya apa rencanamu? Aku akan mencuri kata sihir dari Shaku. Hakuri bisa dengan bebas memindahkan benda yang telah diregistrasi olehnya serta benda yang terkait dengan benda yang telah diregistrasi tersebut. Contohnya jika dia melakukan registrasi padaku, dia juga bisa memindahkan enten yang berada di tempat yang berbeda. Singkatnya, dia bisa melakukan pada benda-benda yang saling berhubung dengan energi mistis. Lalu, keterkaitan tersebut bisa didapatkan melalui kontrak seumur hidup. Artinya, jika kita bisa membuat Hakuri melakukan registrasi pada pemilik katana sihir yang sedang diamankan oleh para kamu nabi, maka dia juga bisa akan memindahkan katana sihir yang terkontrak dengan mereka. Para pemilik katana sihir, mereka adalah orang-orang mereka adalah orang-orang yang dulunya diberi kepercayaan oleh Konosuke Rokuhira untuk menggunakan katana sihir. Anjir. Ini para pemegang katana sihir ya teman-teman ya.
Bisakah kita bertemu dengan mereka? Kecuali sang pendekar agung dan para pemilik kecuali para kecuali sang pendekar agung, para pemilik katana sihir diamankan di lokasi khusus milik kaum nabi yang tersebar di seluruh Jepang. Jika mereka mati, maka katana sihir yang kini berada di tangan Hishaku bisa digunakan. Makanya mereka dilindungi dengan sangat ketat. Hampir semua kekuatan tempur utama kaum nabi dipindahkan untuk melindungi lokasi-lokasi tersebut. Tak seorang pun yang boleh memasuki lokasi-lokasi itu tanpa izin atasan. Lokasi-lokasi tersebut dianggap sebagai benteng yang dijuluki dengan sebutan Sanso, kuil Senkotsu, pemandian air panas Kogoku, kuil agung Kuen, rumah makan sushi Subaru. Oke, oke, oke. Sanso. Keren, hanya namanya saja adalah keren. Semua tempat itu harus selalu dijaga ketat dengan harus semua sabar minum dulu teman-teman ya. Semua tempat itu harus dijaga dengan ketat. Karena itulah penjaga di sana tak pernah meninggalkan posisi mereka. Itu juga lah yang menyebabkan kaum nabi hanya memiliki sedikit kekuatan tempur untuk dikerahkan. Saat ini kami benar-benar kekurangan personil. Karena itu juga aku jadi dihadapkan pada pilihan. Kalau begitu, jika bisa mendapatkan kata sihir kembali, maka kamu nabi juga bisa bergerak lebih cepat dengan lebih bebas kan. Dengan begitu, semua orang yang kemarin berhasil kami bebaskan pun akan terus menjalani hidup mereka dengan aman. Ini intinya begitu kan? Yang jelas, dunia ini akan menjadi beberapa kali lipat lebih baik dibanding saat ini. Kalau begitu sudah diputuskan, akhirnya temui para pemilik kata sihir itu. Hakuri, mulai sekarang, mulai sekarang pun aku mengajarkanmu. Tentu saja, enggak usah teriak segala. Mencuri kata sihir dari Shaku adalah rencana terbaik. Kurasa tak ada rencana lebih baik dari ini. Meski begitu, kurasa semua tidak akan berjalan semudah itu. Setelah ini, mereka pasti akan menyoroti rasa kemanusiaan kalian untuk melihat apakah kalian layak untuk dipercaya. Identitasmu masih belum bisa dipastikan. Setahu kami, kau adalah pemilik kata sihir yang menggunakannya untuk kepentingan pribadi sama teman-temanmu. Dari sudut pandang atasan, mereka tidak tahu apa yang kau lakukan jika dipertemukan dengan para pemilik kata sihir. Jangankan diterima untuk bergabung, mungkin hukuman berat sudah menantimu. Jadi tunjukkanlah pada mereka. Sebutkan namamu. Hiro Rohira. Anjir. Kita akan langsung ke chapter terakhir teman-teman ya. Untuk episode ini. Chapter 46. Orang-orang yang egois. Baiklah, Hiro Rohira. Kita akan berdiri di tengah. Karena mereka semua bukan orang Rohira. Jadi pasti mereka memiliki pendapat masing-masing terkait kata sihir. Meski begitu, sepertinya mereka semua sepakat soal merebut kembali kata sihir dari Shaku. Mungkin nanti akan terjadi perdebatan sangat sengit terkait jati dirimu serta Enten. Jika sampai terjadi sesuatu, maka Azami akan melindungimu. Jika aku ikut ke sana, aku jamin situasinya akan jadi semakin rumit. Jadi kali ini aku akan tetap di sini. Lagi pula aku pernah mengajar setidaknya 2 orang yang ada di sana gara-gara Rakuhira. Wajahnya tidak mirip ya. Tidak pernah, dia malah terlihat lebih jantan dibanding Rakuhira. Wah, masih belum dipastikan bahwa dia benar-benar anaknya kan. Mirip kok. Baiklah, mari kita mulai pertemuan ini dimaksud untuk memutuskan tindakan apa yang akan diambil terkait dirimu dan kata sihir Enten. Kau bilang juga dirimu ingin bertemu dengan para pemilik kata sihir demi menggagalkan rencana Hishaku kan? Para pemilik kata sihir yang terikat dengan kontrak seumur hidup dengan kata sihir masing-masing dilindungi ketat di tempat yang disebut Sanso. Saat saat tempat itu dijaga oleh sejumlah ahli pasukan sejumlah ahli sihir elit milik Kamunabi. Tempat itu sangat sulit ditembus
bahkan dengan bantuan kekuatan sihir katana sekali, bahkan dengan bantuan kekuatan kata sihir sekalipun. Ah, yang benar. Alasan kami memberikan perlindungan yang sangat ketat pada tempat itu adalah karena kami tidak ingin para pemilik kata sihir berinteraksi dengan pihak luar. Tentu saja kami tidak akan mengizinkan orang yang tidak jelas asal usulnya menemui mereka. Anak Rokuhira ya. Apa sampel darahnya sudah diambil? Saat ini pengujian terhadap sampel darahnya sedang dilakukan. Tapi hasilnya akan diketahui besok. Kalau gitu mending pertemuannya kita tunda sampai besok kan? Tidak bisa. Ini gimana sih? Saat ini Suci dalam penyegelan sementara. Saat ini Suci masih dalam penyegelan sementara. Segel itu tidak akan bisa menahan kekuatan Suci dalam waktu lama. Jika ingin melakukan penyegelan secara penuh, maka kita harus memindahkannya. Harus segera memindahkannya. Tapi sebelum melakukannya, kami ingin memastikan apakah rencana alternatif yang untuk melakukan Hisaku yang kau usulkan benar-benar bisa diterapkan atau tidak. Kami ingin bertemu dengan para pemilik karena Kau ingin bertemu dengan para pemilik karena sihir supaya bisa merebut kembali katana yang terkontrak dengan mereka. Lalu kunci rencanamu adalah pemuda yang di sana. Bisakah kau menunjukkan ilmu sihirmu pada kami? Hmm, saat ini dia tidak bisa melakukannya. Pada coba coba pindahkan coba pindah pemuda ini dalam kurah sebagai uji coba. Oke. Dia malah pingsan. Akuri, ilmu sihirnya baru saja bangkit kemarin, ditambah lagi dia langsung menggunakannya dalam pertarungan sengit. Dia butuh beberapa waktu untuk istirahat. Rasa ilmu sihirku baru akan kembali setelah beberapa hari. Sebegitu kami berdua telah memastikan ilmu sihir ilmu sihir yang dimilikinya secara langsung. Kemampuannya cukup praktis. Hanya saja yang jadi masalah adalah posisinya saat ini. Saat ini dia tidak bertindak demi diri sendiri, melainkan demi orang itu. Berarti memang kaulah yang akan menjadi pokok pembahasan utama dalam pertemuan kali ini. Apakah sebaiknya kami mengizinkanmu menemui para pemilik sihir? Apakah kami sebaiknya mengizinkanmu untuk menemui para pemilik katana sihir? Dengan kata lain, bisakah kami mempercayaimu? Ngomong-ngomong, gimana Korigumo? Korigumo sudah musnah. Sepertinya nasibmu buruk sekali ya kalau sudah begini, mana mungkin kau percaya padamu? Ya, kita anggap saja bahwa kau memang anak Rokuhira. Di ruangan ini pasti ada orang yang sudah mengetahui hal itu. Karena beberapa orang di sini telah membantu koloni Shigerokuhira untuk hidup dalam persembunyiannya yang ada di tengah gunung. Apakah selama itu juga kau tinggal bersamanya? Benar, tapi ayah membawaku tinggal bersamanya atas kemauannya sendiri. Ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengan semua orang yang berada di sini. Ya, kau bebas bicara kamu, tapi percuma saja membahas tentang identitasku lebih dari ini. Karena seperti perkataanmu, aku memang bebas untuk berbicara sesukaku. Ya, seharusnya karena pertimbangan bukan ya yang seharusnya kalian pertimbangkan bukanlah jati diriku, melainkan hal-hal yang telah kulakukan selama ini. Aku telah menghentikan Sojo, menghancurkan Rakuzaichi, juga merebut Shinichi kembali. Apa tindakanku yang apa tindakanku yang merugikan kalian? Bahkan uang yang tadinya kalian gunakan untuk pelelangan juga tetap utuh kan? Benar juga. Kalau ada yang merasa bahwa dia berpotensi untuk membahayakan para pemilik sihir, apa boleh jika aku mengatakan sesuatu? Aku berani menjamin bahwa hal itu tidak akan terjadi, karena yang dibunuhnya hanyalah orang-orang jahat. Yugi berani menjaminnya sampai sejauh itu. Senangnya, senangnya aku juga ingin mendapat pengakuan dari Yuki. Dasar mau menjijikan. Tos! Baiklah. Jadi kau ingin kami menilaimu berdasarkan baiklah. Jadi kau ingin kami menilaimu berdasarkan tindakanmu ya. Kalau menurutku kau adalah orang egois. Kalau menurutku kau adalah orang egois. Sekarang katakan padaku, apa yang kau lakukan setelah berhasil mendapatkan kata sihir kembali? Apa kau akan langsung menyerahkannya pada kami? Tak perlu melakukan tes darah untuk mengetahui jati dirimu. Aku tahu betul, kau ini memang anak Rokuhira. Karena kalian berdua sama-sama egois dan besar kepala. Jadi inilah rencana alternatif yang kuusulkan. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Setelahnya kami akan menjadikan setelahnya kami akan menjadikan salah seorang anggota kaum Nabi sebagai pemilik baru Enten.
Jika melakukan itu, maka kami bisa memastikan bahwa kamu Nabi adalah satu-satunya pihak yang diuntungkan, bukan? Maaf mengganggu. Baru saja salah satu sensor yaitu Kugoku diserang oleh sekelompok orang. Diserang, tapi seharusnya tempat itu baik-baik saja. Menurut laporan, penyerangnya berjumlah lebih dari satu orang. Lalu beberapa di antaranya memiliki reaksi energi mistis yang dimiliki oleh katana sihir. Dan kini tempatnya telah dihancurkan. Apa katamu? Selain itu di lokasi tersebut juga ada seorang pria yang memiliki tato bergambar di punggung tangannya. Saku. Bagaimana dengan pemilik katanya? Apa mereka berhasil membunuh Uraha? Inikah rencana mereka berikutnya? Mereka membunuh para pemilik kata sihir. Kami masih berusaha memastikannya. Reaksi energi mistis unik seperti yang diberi kata sihir. Tapi hal seperti itu bukan hal yang mustahil. Ternyata mereka memiliki lebih dari satu benda itu. Kenapa mereka sengaja memberikan kode Gumo satu-satunya kata sihir yang bisa digunakan pada Sojo? Rupanya rencana mereka telah tersusun dengan matang. Mereka pasti juga akan segera menyerang pemilik kata sihir yang lain. Kuakui, setelah berhasil mendapatkan kata sihir kembali, aku memang tidak berencana menyerahkannya pada kaum nabi atau pada siapapun juga. Setelah berhasil mendapatkannya kembali, kata sihir akan aku musnah akan eh? Setelah berhasil mendapatkannya kembali kata sihir, maka aku akan menjadi musuh kalian. Itulah sebabnya kalian ingin memindahkan itu sebabnya kalian ingin memindahkan kepemilikannya pada orang lain kan? Jika pemilik baru adalah orang yang patuh pada kaum nabi, maka kalian dapat memperkecil resiko yang mungkin akan terjadi. Itu memanglah keputusan yang bijak. Tapi saat ini waktu kita sedikit. Kalian tidak bisa segera menemukan orang yang mampu menguasai enten sembari diriku. Jika saat ini kalian membutuhkan kekuatan tempur yang bisa digunakan segera, maka kalian harus bertaruh padaku. Anjir. Dasar bocah, jangan bicara seenak. Kau yang jangan bicara seenaknya. Dan juga pemuda ini tidak tidak salah lagi dia mengatakan perwira. Lepaskan borgolnya. Hei, apa kalian ini sudah gila ya? Yang dia katakan benar. Saat ini kita sedang bertarung melawan waktu. Kita tidak punya waktu untuk memilih pemilik baru. Jika pemilihannya antara pemuda yang sedang berdialog dengan kita atau Hisaku yang terang-terangan menyerang kita, maka sudah jelas siapa yang harus kita pilih. Tidak Rokuhira, kami akan memanfaatkan kekuatanmu untuk sementara waktu. Meski kami tidak akan membiarkanmu berbuat seenaknya dengan kata sihir. Ada lapan baru, pemilik kata sihir dipastikan masih hidup. Dia berhasil keluar dari Sanso dan sedang melarikan diri. Semua komando ada pada kami. Tugas kalian adalah menemukan dia secepatnya. Bisa melindungi nyawanya. Anjir, chapter ke-46 selesai teman-teman ya. Uh, chapter yang panjang teman-teman. Dan aku chapternya panjang dan aku sering belibet ngomong ya. Mohon maaf ya teman-teman ya kalau sedikit belibet-belibet ngomongnya ya. Karena ya ini masih awal-awal aku mulai ini channel kembali teman-teman ya. Sebentar minum dulu. Aku terus berusaha biar aku ngomong nggak beribet lagi dan segala macam. Pokoknya ya stick with me aja teman-teman ya. Dan ini adalah chapter dimana kita akan mulai ke art baru teman-teman, dimana katanya art berikutnya adalah kita akan melindungi para pemegang katana sihir dari pembunuhan teman-teman ya. Aku nggak sabar banget untuk next art teman-teman. Jadi kita akan bertemu lagi di next video aja teman-teman ya. Dan sudah begitu, bye bye.